aku nimpa kayak oh oke, oh gitu gitu ya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat JKN. Selamat datang lagi di Pod JD Podcast JKN Depok. Nah teman-teman, siapa nih yang udah sering dengar katanya sekarang Sobat JKN alias peserta JKN boleh berobat hanya membawa KTP saja. Bener nggak ya kira-kira tuh ya? Oke, untuk tahu lebih dalamnya lagi kita udah kedatangan narasumber kita yaitu Mas Justian dari staf EP3RS yaitu staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit dari BPJS Kesehatan Cabang Depok. Semangat pagi Mas Jus. Halo Mbak Sel, semangat pagi. Iya, kita mau sharing nih ke Sobat JKN Mas Jus karena udah banyak sekali Sobat JKN yang dengar katanya bener nggak sih berobat JKN ini bisa membawa KTP aja? Nah, langsung banget. Ya, oke, langsung nih Mas Jus. Kalau misalkan benar, lalu apa aja sebenarnya dokumen yang harus dibawa Mas Jus untuk berobat ke Vaskes? Kalau untuk di Vaskes kan ada Vaskes tingkat pertama atau FKTP yang seperti kita bahas sebelum-sebelumnya. Kemudian ada juga di rumah sakit atau Vaskes kesehatan tingkat lanjutan atau rujukan begitu. Jadi ada dua ya, FKTP dan FKRTL gitu ya? Iya betul. Jadi kalau di FKTP karena itu memang pelayanan dasar, jadi yang penting pasien itu atau peserta itu terdaftar di FKTP tersebut dan terdaftar sebagai peserta JKN. Itu cukup membawa tanda pengenal atau KTP saja, itu bisa, atau mau bawa kartunya juga boleh. Cuman nanti kalau bawa kartu yang mobile JKN ataupun kartu, kalau dulu kan masih cetak kartu, ada kartu yang lama itu dibawa, tetap tanda pengenal atau KTP-nya dibawa. Tujuannya untuk apa? Untuk verifikasi data bahwa yang datang itu benar adalah pasien atau peserta yang bersangkutan. Oke, jadi sebenarnya Sobat JKN yang masih punya kartu fisik JKN yang lama ya, yang sudah cukup lama kita nggak printkan lagi ya. Betul. Itu boleh dipakai juga untuk berobat, kemudian juga KIS digital ya, yang ada di mobile JKN, itu juga bisa. Dan kalau misalnya nggak bawa keduanya, bisa menggunakan KTP tadi. Betul, Mbak Sel. Yang penting adalah nicknya ya Mas Jus ya. Betul, iya. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting adalah pastikan masyarakat sudah terdaftar aktif di program JKN. Betul. Oke, terus tadi kalau misalkan nih ada Sobat JKN yang bilang, saya udah pernah datang ke Vaskes, terus bawa KTP aja, tapi kok ditolak, itu gimana kira-kira Mas Jus? Kalau seperti itu, nanti di setiap Vaskes, baik itu FKTP ataupun FKRTL atau klinik, puskesmas dan rumah sakit, itu di situ ada namanya janji layanan ya Mbak Sel ya. Jadi di janji layanan itu ada beberapa poin. Salah satu dari poin tersebut adalah berobat bisa menggunakan pengenal ataupun KTP atau garis miring NIK lah. Nah, itu termasuk ya, dari janji layanan ya? Janji layanan, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah ke rumah sakit ataupun ke Vaskes itu ada semacam banner ya. Itu adalah tertulis tuh janji layanan dari rumah sakit tersebut untuk peserta JKN. Betul ya. Dan di situ ada tertulis juga bahwa setiap peserta dipersilakan berobat hanya membawa KTP. Betul. Jadi hanya membawa KTP dalam artian di sini kita harus pertegas dulu bahwa pasien tersebut atau peserta tersebut sudah terdaftar ya, KTP-nya sudah terdaftar. Karena kan kadang-kadang ada yang salah paham cuma bawa KTP aja nih. Tiba-tiba pas dicek KTP yang bersangkutan bukan peserta JKN atau bukan terdaftar di klinik tersebut. Ya nanti klinik ataupun puskesmas akan ngecek KTP-nya. Kalau misalkan memang ini adalah peserta aktif, ya akan dilayani, dan misalkan terdaftar di puskesmas tersebut ya akan dilayani. Tapi kalau tidak terdaftar di puskesmas, diarahkan ke puskesmas yang sesuai misalkan tempat di dalam satu daerah. Ya? Betul. Ya, jadi harus ditekankan bahwa teman-teman harus terdaftar aktif di program JKN dan juga berobat di FKTP-nya adalah FKTP memang sudah teman-teman pilih sendiri ya. Betul. Seperti itu. Nah, juga ada nih kasus misalkan peserta JKN yang baru saja melakukan perubahan data atau perubahan status sehingga dia harus mengupdate kakaknya nih Mas Jus. Artinya kan dia KTP-nya masih ada KTP sementara gitu biasanya ya, diberikan surat keterangan, itu bisa nggak digunakan untuk berobat ketika dia mau berobat ke Vaskes? Bisa, jadi nanti kan yang penting tadi
data di KTP yang diperlukan untuk di puskesmas ataupun di klinik itu adalah data NIK-nya ya Mbak Sel ya. NIK ya, itu adalah nomor induk kependudukan ya? Iya, jadi Betul. satu NIK itu satu kepesertaan JKN. Artinya misalkan pun dia pindah KK atau Perubahan cuma data perubahan lainnya gitu data ya? yang lain, selama NIK-nya tidak berubah, ya nanti data-datanya akan muncul data-data yang lama. Walaupun statusnya tadi menikah ataupun belum menikah ya nanti akan tetap muncul sebagai peserta JKN. Karena biasanya kalau perubahan seperti tadi yang Mas Jus bilang dari dia baru menikah ya, dari belum menikah kemudian menikah kan tetap NIK-nya nggak berubah ya? NIK-nya tidak berubah. Akan sama. Jadi itu yang dibutuhkan untuk bisa berobat di vaskes-vaskes, dan pastikan kembali lagi harus aktif dulu di program JKN. Betul. Gitu ya. Oke Mas Jus, kita mungkin bisa mengingat bahwa kita punya aplikasi mobile JKN ya. Itu kan banyak sekali fitur di dalamnya ya. Fitur-fiturnya seperti KIS digital, kemudian juga ada perubahan mengubah data, perubahan vaskes dan lain-lain. Dan satu fitur yang cukup eksis yaitu adalah fitur antrian online. Jadi kita di sini juga mau sharing juga nih Mas Jus ke sobat JKN. Sebenarnya gimana sih cara mengambil antrian online untuk berobat ke FKTP? Kalau khusus ke FKTP, jadi nanti yang akan muncul di situ ini untuk kita bahas dulu yang secara umum ya Mbak Sel ya. Betul, Kalau boleh. untuk di FKTP itu ada memang di situ menu antrian. Nah, saat kita masuk ke menu antrian nanti ada pilihannya FKTP ataupun FKRTL. Oh gitu. Nanti langsung ada opsi ya berarti ya? Iya, FKRTL itu artinya kalau ke rumah sakit. Nah, kalau ke FKTP nanti setelah kita klik akan muncul di situ pengambilan antrian. Nah, sebagian besar memang karena untuk antrian online ini baru, sebagian besar klinik dan puskesmas sudah menggunakan itu. Sebagian besar ya, tapi cuman ada beberapa sebagian kecil yang memang masih berproses untuk istilahnya sinkronisasi data antara klinik ataupun puskesmasnya dengan BPJS Kesehatan. Tetapi secara kalau untuk di Depok sih alhamdulillah sebagian besar memang sudah menerapkan antrian online. Keren ini. dong berarti ya Mas Jus ya. Oke, terus tadi kita bahas di FKTP. Terus kalau misalkan peserta JKN mau mengambil antrian online untuk di FKRTL, apakah sama aja atau ada step yang berbeda gitu? Khusus untuk di FKRTL, jadi untuk di rumah sakit artinya kan berarti pasien ini dirujuk ke rumah sakit oleh FKTP-nya atau vaskes ataupun puskesmasnya ke rumah sakit. Nah, kalau yang bersangkutan tidak ada rujukan atau tidak dirujuk oleh puskesmas ataupun klinik, di handphone atau di mobile JKN-nya juga nanti itu tidak ada pilihan menu untuk pengambilan antrian di rumah sakit karena ini sangat spesifik. Misalkan dari puskesmas A merujuk ke rumah sakit B misalkan. Nah, di situ di handphonenya itu akan muncul antrian untuk atau pengambilan antrian untuk rumah sakit B tadi. Jadi misalkan yang bersangkutan saya nggak mau nih di rumah sakit B, saya maunya di rumah sakit C aja. Nah, tapi dari puskesmas atau dari kliniknya sudah merujuk ke puskesmas B, dia hanya bisa ambil antrian di puskesmas atau rumah sakit B tadi. Kecuali nanti misalkan dia datang kembali, kemudian konsul dengan dokternya, kemudian dokter menyatakan oh memang secara kompetensi medisnya di rumah sakit B tidak memadai, maka ke rumah sakit yang lain gitu ya. Diganti ke rumah sakit C, ya nanti yang akan muncul di handphone pasien ini itu adalah rumah sakit C seperti itu. Berarti cukup ada spesifik ya perbedaan ya antara mengambil antrian online untuk FKTP dan FKRTL. Jadi mungkin salah satu syarat dasarnya untuk mengambil antrian online di FKRTL adalah tadi surat rujukan ya, itu penting. Betul. Pasti nanti juga akan muncul di mobile JKN-nya ya? Iya, sama juga ini yang sering ditanyakan juga Mbak Sel ya. Jadi kalau di rumah sakit misalkan dia rujukan ke rumah sakit, sudah dirujuk dari puskesmas atau klinik, kemudian disuruh kontrol lagi sama dokternya setelah tindakan yang pertama itu, setelah kontrol yang pertama disuruh kontrol lagi untuk kontrol berikutnya. Nah, itu nanti dipastikan juga kalau tadi dari puskesmas atau klinik ke rumah sakit harus ada surat rujukan. Tapi kalau di rumah sakit yang sama itu harus ada surat kontrol namanya. Jadi sebelum pulang kalau misalkan surat kontrolnya tidak diinput oleh rumah sakit atau misalkan pasiennya langsung pulang sebelum melapor ke bagian administrasi, ya nanti
untuk kontrol berikutnya antriannya nggak akan muncul di mobile JKN. Jadi itu harus dilaporkan dulu. Kalau misalkan ada surat kontrol dari dokter, silahkan lapor ke bagian administrasi. Betul. Untuk di-input secara online seperti itu. Oke, artinya Sobat JKN secara administratif juga harus tertib ya Mas Jus ya. Betul. Karena kita kalau misalkan memang pelayanan yang akan diberikan tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan riwayat-riwayat kesehatan sebelumnya gitu ya. Betul. Oke, wow, terima kasih Mas Jus. Sama-sama, Informasinya Mbak sangat Del. penting karena ini juga lagi highlight di mana-mana ya, berobat menggunakan NIK. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan cukup Amin. jelas ya Sobat JKN ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Sobat di Pod JD selanjutnya. Jadi Sobat JKN nih. Oke, kalau gitu salam Pod JD. Stay healthy, keep produktif.